Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan berikanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran Matematika 1C, subtema 2 tentang peristiwa siang dan malam. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang waktu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, Ustazah berharap Ananda dapat membaca jam dengan benar, dapat menuliskan jam yang ditunjukkan oleh jarum jam. Untuk itu, mari sama-sama kita ikuti pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, sebelum Ustazah menerangkan tentang waktu, Ustazah ingin membacakan sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Mari kita baca sama-sama. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah bersumpah demi waktu atau demi masa, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Untuk itu, jelas sekali bahwa pentingnya waktu itu, marilah kita isi waktu kita dengan perbuatan yang baik, dan salah satunya adalah belajar dengan benar. Anak-anak Ustazah, sering anak Ustazah mendengarkan pertanyaan seperti ini. Setiap pukul berapakah anak-anak Ustazah salat subuh? Kemudian jawaban anak Ustazah jam 5, ada yang jam 6, atau jam 7. Tahukah anak-anak Ustazah, jam 5, jam 6, jam 7 yang anak Ustazah sebutkan itulah yang disebut dengan waktu. Nah, anak-anak Ustazah, waktu ini bisa kita lihat menggunakan media jam. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya jam, orang berpatokan atau melihat waktu dengan menggunakan jam matahari. Nah, kemudian ditemukanlah jam dan melalui beberapa perkembangan sampai yang kita temui saat ini dengan berbagai macam bentuk dan kemajuan teknologi. Anak-anak Ustazah, jika kita bicara tentang waktu, maka kita harus bicara tentang jam. Karena jam adalah media untuk melihat waktu. Ustazah punya jam dinding. Coba anak Ustazah perhatikan pada jam Ustazah, apa aja yang terdapat? Yang pertama ada angka 1 sampai angka 12. Kemudian ada jarum. Jarumnya ada 2. Ada jam yang memiliki 2 jarum, dan ada juga jam yang memiliki 3 jarum. Nah, saat ini kita bahas hanya yang mempunyai 2 jarum. Jarum yang pertama yaitu jarum yang lebih panjang. Maka kita sebut dengan jarum panjang. Kemudian jarum yang lebih pendek itu disebut juga dengan jarum pendek. Jarum yang lebih panjang ini biasanya menunjukkan menit. Sedangkan jarum yang lebih pendek ini menunjukkan jam. Nah, anak Ustazah, kita lihat jarum yang ada pada jam Ustazah, jarum panjangnya mengarah ke angka berapa? Ke angka 12. Jika jarum panjangnya sudah berada di angka 12,
maka fokus kita adalah ke arah manakah jarum pendeknya. Ingat, jika sudah di angka 12, kita harus fokus ke jarum pendek. Kita lihat jarum pendeknya ke arah angka 3. Maka jam di samping menunjukkan pukul 03.00. Atau kita baca juga pukul 3 tepat. Nah, jadi anak ustazah, jika jarum panjangnya sudah di angka 12, yang fokus kita adalah jarum pendek. Jika jarum pendeknya ke angka 1, maka pukul 1. Jika ke angka 10, maka pukul 10. Jika jarum pendeknya ke angka 6, maka pukul 6. Ustazah kasih satu contoh lagi. Nah, coba perhatikan gambar jam ustazah. Nah, kita lihat lagi fokusnya pada gambar ustazah ini masih ada 2 jarum, yaitu jarum yang paling panjang atau jarum panjang, dan jarum yang lebih pendek yaitu jarum pendek. Sekarang coba kita perhatikan ke arah manakah jarum panjangnya. Ya, jarum panjangnya berada di angka 12. Ya, nak ya. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 12, maka kita lihat lagi jarum pendek. Ke angka manakah jarum pendeknya? Ya, ke angka 8. Karena jarum pendeknya berada ke angka 8, maka jam di samping menunjukkan pukul 8 atau 08.00. Nah, atau bisa juga kita baca pukul 8 tepat. Nah, ingat anak ustazah, ke arah mana jarum pendeknya? Nah, itulah yang menunjukkan jamnya. Karena jarum pendek itu adalah jarum yang menunjukkan jam. Nah, anak-anak ustazah, untuk penulisannya, bila jam menunjukkan waktu yang memiliki satu angka, contohnya angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 9, maka untuk menuliskannya kita harus menambahkan 0. Contohnya 0800, 0700, 0500, 0400. Tapi kalau dia 2 angka kayak seperti angka 10, kita tidak perlu menambahkan 0 di depannya. Kita cukup menulisnya 10.00. Atau kalau jarum pendeknya di angka 11, karena dia 2 angka, kita tidak menambahkan angka 0 di depannya. Kita cukup menuliskan 11.00. Ya, nak ya? Oke. Selanjutnya, coba anak ustazah lihat. Ini adalah berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya apapun kegiatan kita tidak lepas dari waktu. Karena waktu itu ibaratkan pedang. Kalau kita melalaikan waktu, waktu itu tidak akan kembali. Waktu akan terus berjalan dan kita akan merugi jika tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, sekarang ini adalah berbagai aktivitas yang dilalui oleh Fikri. Coba anak ustazah lihat. Fikri lagi ngapain ya kira-kira? Nah, selain kegiatannya, yang menjadi fokus selanjutnya adalah ada waktunya di sana, ada jamnya. Nah, coba anak ustazah lihat. Fikri ternyata bangun pagi. Pukul berapakah Fikri bangun pagi? Nah, coba kita lihat. Jarum panjangnya sudah ke angka 12, maka jarum pendeknya yang kita fokuskan. Jarum pendeknya ke angka 5. Berarti Fikri bangun pagi pukul 05.00. Nah, 05.00 ini kita baca seperti apa? Kita baca pukul 5 tepat. Ya, nak ya? Kita baca pukul 5 tepat. Kemudian kita lihat apa lagi kegiatan Fikri. Nah, ternyata kegiatan selanjutnya adalah ayo, Fikri berangkat ke sekolah. Pukul berapakah Fikri berangkat ke sekolah? Coba kita lihat. Jarum panjang ke angka 12, kemudian kita lihat jarum pendeknya ke angka 7. Berarti pukul 7.00. Maka dibaca pukul 7 tepat. Sekarang kegiatan selanjutnya ngapain ya? Ya, Fikri sholat Isya bersama keluarganya ya. Pukul berapakah Fikri sholat Isya?
Kita lihat jarum panjang ke angka 12. Kita lihat jarum pendeknya ke angka 8. Berarti Fikri sholat isanya pukul 8.00 atau dibaca pukul 8 tepat. Sekarang mari kita lihat. Fikri tidur malam. Kira-kira jam berapa ya Fikri tidur malam? Lihat jamnya nak. Jarum panjang ke angka 12. Jarum pendeknya ke angka 9. Berarti Fikri tidur malam pukul 9.00. Dibaca pukul 9 tepat. Nah, insya Allah anak-anak ustazah bisa ya. Nah, sekarang kita belajar menggambar jarum jam. Nah, tadi kita sudah belajar membaca jam, sekarang kita belajar menggambar jam. Coba anak ustazah lihat ada kegiatan yang dilakukan Fikri, kemudian jamnya belum ada jarumnya. Kita akan belajar. Fikri bermain bola pukul 04.00. Nah, bagaimanakah cara menulis pukul 4.00? Nah, anak ustazah masih ingat ya, ada 2 jarum. Yang pertama jarum panjang ke arah angka 12. Kemudian jarum pendek. Ke arah manakah jarum pendeknya? Kita lihat di sini pukul 4. Berarti jarum pendeknya ke angka 4. Insyaallah gampang ya. Coba kita coba satu lagi. Nah, Fikri makan malam bersama keluarga. Pukul 08.00. Sama seperti tadi, kita gambar dahulu jarum panjangnya. Jarum panjang ke angka 12. Namanya jarum panjang berarti dia harus lebih panjang. Kemudian kita lihat jarum pendeknya. Ke arah manakah jarum pendek? Di sini pukul 08.00. Berarti jarum pendeknya ke angka 8. Mengarah atau menunjuk ke angka 8. Saat anak ustazah menggambar jam, anak ustazah harus membedakan panjang dan pendek. Jangan sama panjang kedua-duanya antara jarum panjang dan jarum pendek. Nanti anak ustazah tidak bisa membedakan jarum panjang dan jarum pendek. Nah, ustazah akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya ustazah simpulkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dalam surat Al-Asr yang menjelaskan tentang pentingnya waktu itu, bahwa manusia itu adalah makhluk yang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk itu supaya kita tidak merugi, mari anak-anak ustazah kita isi waktu kita dengan amal baik selagi kita masih waktu di dunia. Nah, di awal buku ini ada nyanyi yang dibawakan oleh Raihan. Ini sangat-sangat bagus ya nyanyinya, nasihatnya. Ingat 5 perkara, kita harus ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, sehat, kita harus bersyukur dengan sehat sebelum datangnya sakit. Kita harus bersyukur masih muda sebelum datangnya waktu tua. Kita harus bersyukur saat ini kita masih kaya hati, kaya pendengaran, kaya mata, dan kaya apa saja. Bukan hanya kaya uang sebelum datang kemiskinan. Kita harus bersyukur dengan lapang, waktu yang lapang, tidak susah, tidak sulit, sebelum datang waktu yang sempit. Kemudian yang paling penting, kita bersyukur dengan hidup yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kematian. Makanya kita harus melakukan kebaikan. Salah satunya adalah belajar. Kemudian jam adalah alat untuk menunjukkan waktu. Pada jam ada 2 jarum, yaitu jarum panjang yang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Mudah-mudahan anak ustazah bisa memahaminya dengan baik. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.